Ken Arok, Angling Dharma, bahkan si buta atau siapapun orangnya, nasabnya bisa bersambung kepada Rasulullah karena para ulama tidak mensyaratkan bukti sezaman untuk menentukan nasab seseorang. Jangan mengarang kaidah sendiri. Bagaimana sih cara itsbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kaifa yakunu itsbatun nasab? Bagaimana cara itsbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini sahih atau tidak? Ada enggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Pertanyaannya cuma dua saja, jawabannya cuma dua, kan ada, tidak ada. Kalau bilang ada, mana kitabnya? Repot kan? Kalau bilang tidak ada, lalu kenapa Anda buat syarat? Maka jawabannya menjadi lain. Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus zaman. Ini catat baik-baik nih. Tidak ada satu ulama pun yang mensyaratkan bukti sezaman untuk menetapkan nasab seseorang. Itulah salah satu poin maklumat yang dikeluarkan oleh pesantren Gus Najis Sarang, yang mana poin tersebut belakangan ini kembali mencuat untuk mematahkan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman dan dimanfaatkan betul oleh para budak dalam membela nasab sang tuan majikan. Ada beberapa catatan dari kita yang sepertinya sangat relevan tentang mengapa syarat kitab sezaman kembali mencuat. Bahkan pesantren Al-Anwar Satu Sarang mengeluarkan maklumat demikian, lalu disambut secara masif oleh para budak keturunan imigran untuk kembali mendustakan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Sepertinya memang ada semacam kekhawatiran yang sangat dari para pembela nasab kaum keturunan imigran. Setelah orang yang dipercaya dan disponsori untuk mencari kitab sezaman, ternyata temuannya sangat mudah dipatahkan, bahkan disinyalir penuh dengan kepalsuan, sehingga benar-benar sangat mengancam keabsahan nasab sang tuan majikan. Bahkan Sung Gokong sendiri yang sebelumnya sepakat dan siap menemukan kitab sezaman, ternyata belakangan berubah dengan membuat pernyataan bahwa kontrak dengan sponsor yang membayarnya bukanlah untuk mencari kitab sezaman, melainkan hanya untuk mencari bukti historis sosok Ubaidillah yang diklaim sebagai putra Imam Ahmad bin Isa. Dengan sangat mudahnya dipatahkan dalil yang telah ditemukan dan bahkan disinyalir penuh dengan kepalsuan. Hal inilah yang kemudian pada akhirnya membuat kaum Habib dan para pembelanya merasa begitu gelisah, sehingga Gus Najih melalui pesantrennya membuat maklumat yang salah satu isinya adalah tidak ada satu ulama pun yang mensyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Maklumat tersebut kemudian disambut dengan begitu antusiasnya oleh para pembela keturunan Ubaidillah dengan harapan mereka tetap bisa mempertahankan nasab junjungannya sebagai keturunan Rasulullah. Narasi mereka semuanya sama, yaitu umat Islam diwajibkan mengikuti metode para ulama pendahulunya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang mutlak yang tidak boleh dikoreksi oleh ulama yang hidup setelahnya. Tidak ada manusia yang maksum di dunia ini kecuali Rasulullah, dan umat Islam di seluruh dunia pun sepakat semuanya. Tidak maksumnya manusia jelas mencakup semuanya, termasuk juga dengan tidak maksumnya para ulama. Hal itulah yang seharusnya membuat kita faham bahwa metode para ulama juga tidak menutup kemungkinan memiliki sisi kelemahan. Katakanlah seumpama semua ulama sepakat tidak mensyaratkan bukti sezaman untuk menentukan nasab seseorang, maka bagi kita itu adalah metode yang sangat lemah, bahkan berpotensi digunakan untuk menipu umat manusia tentang siapa sebenarnya leluhur mereka. Para pembela tidak pernah berpikir tentang itu semua dan terus ngotot bahwa cukup suhro wal istifadohlah yang paling bisa dipercaya, sehingga bukti sezaman tidak diperlukan kegunaannya. Baiklah, kita akan buktikan bahwa surah wal istifadoh tanpa bukti sezaman akan sangat berpotensi disalahgunakan untuk memalsukan nasab seseorang. Kita berikan contoh Prabu Angling Dharma dan kita sebagai keturunannya misalnya, dan kita akan menisbatkan beliau sebagai keturunan pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Kita tidak mencontohkan Prabu Angling Dharma sebagai keturunan Rasulullah karena memang terlalu jauh jaraknya, sehingga ceritanya tidak akan bisa sama dengan cerita Ubaidillah yang dinisbatkan sebagai keturunan baginda Nabi kita. Pendiri Majapahit Raden Wijaya hidup di abad ke-13, Prabu Angling Dharma hidup di abad 15, dan kita sebagai keturunan Sang Prabu hidup di abad 20. Ada rentang waktu 200 tahun atau 2 abad jarak hidup antara Raden Wijaya dengan Prabu Angling Dharma, dan antara Prabu Angling Dharma dengan kita berjarak sangat jauh, yaitu 500 tahun lamanya.
Ini adalah jarak yang kurang lebih sama antara Nabi dengan Ubaidillah dan antara Ubaidillah dengan Habib Abu Bakar Al-Sakron, orang yang pertama kali mencantolkan nasab leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada baginda Nabi kita. Dan seperti Abu Bakar Al-Sakron yang mencantolkan nasab leluhurnya kepada Rasulullah tanpa ada catatan selama 500 tahun sebelumnya, maka kita sebagai keturunan Prabu Angling Dharma pun juga bisa jika ingin mencantolkan nasab leluhur kita tersebut kepada pendiri Majapahit Raden Wijaya, meski kita tidak memiliki catatan selama 500 tahun sebelumnya. Lalu di mana letak Suhrawal Istifadohnya Prabu Angling Dharma sebagai keturunan Raden Wijaya? Letak Suhrawal Istifadohnya akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah membuat catatan nasab Prabu Angling Dharma dan kita propagandakan terus-menerus dari masa ke masa. Kemudian diteruskan oleh para keturunan kita sehingga nasab kita kepada Prabu Angling Dharma, Prabu Angling Dharma kepada Raden Wijaya, 100 atau 200 tahun ke depan akan Suhrawal Istifadoh dengan sendirinya. Ini adalah contoh sebuah cerita yang sama persis dengan yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar Al-Sakron ketika mencantolkan nasab leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada baginda Nabi kita. Semuanya 550 tahun tidak nasab yang dicatat itu tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Baru nanti abad 9 anak kiai Pak. Dia kiai itu arahnya Ali As-Sakron. Kita ini kiai gede, masa iya kiai para dua turunan bagus, nyari-nyari silsilah dia. Masa orang soleh, banyak pengikutnya, orang semuanya pada jadi santrinya, bukan keturunan Nabi. Akhirnya dia nyari-nyari silsilah. Ada di kitab As-Suluk, abad ke-8 Hijriah, nama Abdullah bin Ahmad. Iki kayak memang iki kayak memang buyut kita padahal namanya beda. Ika mah Ubaidillah, iki mah Abdul. Ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah dan ketika kita itu membicarakan tentang sejarah, maka data yang digunakan itu adalah data sezaman yang digunakan untuk menguji seberapa benar atau seberapa jauh kebenaran dari sebuah kisah atau sebuah kejadian. Kemudian lantaran nasab itu adalah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu sejarah, maka dibutuhkanlah bukti sezaman untuk menunjukkan kebenaran benar atau tidaknya sebuah nasab. Orang yang menolak atau tidak sepakat dengan adanya bukti sezaman untuk menentukan nasab seseorang, bagi kita mereka semua adalah orang-orang yang tidak bisa diajak untuk mencari sebuah kebenaran. Kebenaran versi mereka adalah kebenaran yang diceritakan oleh manusia yang menjadi panutannya, dan cerita tersebut diimani dengan begitu kuatnya seperti akidah, sehingga hati dan pikirannya sengaja ditutup rapat-rapat oleh mereka dengan tujuan supaya tidak ada hal lain yang bisa mempengaruhi keyakinannya. Mereka sepertinya lupa atau mungkin malah sengaja menutup mata bahwa ilmu nasab bukanlah ilmu tentang akidah, sehingga ilmu tersebut sangat bisa untuk dikritisi dan ditelusuri kembali kebenarannya. Bukalah hati dan pikiran kalian untuk bisa menerima sebuah kebenaran. Jangan ingkari hati nurani kalian yang sudah pasti terbesit sebuah ungkapan bahwa Suhrawal Istifadoh tanpa adanya bukti sezaman akan sangat berpotensi digunakan untuk memalsukan nasab seseorang. Bohong jika leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah nasabnya sudah Suhrawal Istifadoh sebagai keturunan Rasulullah sebelum dicantolkan oleh Abu Bakar Al-Sakron di abad ke-9 Hijriah. Jika memang nasab Ubaidillah sudah Suhrawal Istifadoh sejak kelahirannya, mana mungkin tidak ada satu catatan pun dari abad ke-3 hingga abad ke-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa dia adalah keturunan baginda Nabi kita. Hal tersebut semakin jelas kebohongannya karena kaum Habib di mana-mana selalu berkata bahwa Ubaidillah beserta para keturunannya adalah orang-orang besar yang kebanyakan menjadi imam bagi umat Islam. Jika benar Ubaidillah dan para keturunannya adalah merupakan orang-orang besar, maka sudah pasti para ulama yang sezaman dengan mereka akan menyebut nama mereka dalam karya-karyanya. Namun kenyataan yang ada justru kebalikan dari itu semua. Dari abad ke-3 hingga abad ke-8 Hijriah, tidak ada satu ulama pun yang menyebutkan nama Ubaidillah beserta para keturunannya dalam tulisan-tulisan mereka.
Sudah kita contohkan di mana surah wal istifadoh tanpa adanya bukti sezaman akan sangat berpotensi disalahgunakan untuk memalsukan nasab seseorang. Contoh pencantolan nasab Prabu Angling Dharma kepada pendiri Majapahit Raden Wijaya yang seandainya kita cantolkan nasabnya di masa sekarang akan sangat mudah menjadi surah wal istifadoh dalam rentan waktu 100 atau 200 tahun ke depan jika kita dan para keturunan kita selalu konsisten mempropagandakannya dari masa ke masa. Itu adalah bukti bahwa surah wal istifadoh tanpa adanya bukti sezaman merupakan metode penentuan nasab yang sangat lemah, yang justru menjadikan umat manusia sangat mudah menjadi korban penipuan orang-orang yang memalsukan nasabnya demi sebuah keuntungan dunia.